Mana nih? Dah, gimana? Ada yang Ya waras sama sekarang, nalar? ya sekarang Ayo, sekarang berdebat dengan saya. Ayo. Apa sih jawab Gea dulu ribet yang banget. tadi. RJS. Lima, lima hierarki konteks. Silakan. Itu ajaran dari mana? Terserah kamu mau dari mana. Jelaskan dulu lah. 5 hierarki Loh, konteks. Apa ajaran apa itu? kamu kamu berani menggunakan kata RCS, Tahu RCS, ngomong, RCS, jelasin dulu. RCS. Gini, saya luruskan dulu. Kita mau belajar Alkitab, mau diskusi Alkitab atau belajar konteks ini? Hierarki konteks. kita mau sharing dan debat tentang isi Alkitab. Oke, fokus ke Alkitab. Oke, kita fokus temanya Yesus itu sepenuhnya manusia atau tidak, itu aja ya. Yesus dalam pandangan Iya, Katolik. tapi Oke, dengarkan dulu saya. Dalam Silakan pandangan Katolik, narasi Yesus itu dulu. dua natur ya. Nah, kamu bagaimana? Membantah apakah Yesus itu manusia atau hanya sepenuhnya Allah saja? Yesus bukan manusia, mana yang kamu pilih? Yang kamu imani, silakan. Ya RT, silakan. Kamu imani, silakan. feedback ini. Ya RT, silakan. Di RCS kerjanya feedback terus, gimana? Coba yang lain mute dulu ya, yang lain biar jangan feedback ya. Mungkin kabelnya apa ini RCS ini besar kurasa kabelnya makanya feedback. Oke, baik. Ya, silakan RCS. Apakah Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, atau hanya natur Allah Jadi aja? sudah topiknya sudah dapat ditangkap, jadi nggak perlu diulang-ulang Ya, sia-sia. silakan. Cuma kalau si Gea tidak mau menyinggung tentang lima konteks Loh, dalam jangan bicara ini, kemana-mana. 5 jangan konteks sebut-sebut apa? Itu konteks ya. ajaran pendeta mana, Pak? Jelasin dulu 5 konteks itu ajaran teolog mana, Pak? Sabar dulu, Ya, ilmumu kau nggak sampai ke jelaskan, jangan sana ya. tanya saya. Justru saya meminta kamu jelaskan 5 konteks itu apa. Iya, Itu ajaran sabar pendeta siapa? dulu, Silakan. sabar dulu ya. Aku bicara ke host. Host tadi batasi, nggak usah bicara konteks. Oke, nggak masalah. Cuma dalam pembicaraan debat aku dengan Gea, Gea jangan sekali-sekali bilang perhatikan konteks. Gitu loh host. Nangkap host Loh, atau gimana? Ini apa maksudnya? Kau jelaskan 5 konteks yang kau bawa. Ini apa nih? Begini RCS begini ya. Kita tidak lagi membahas hierarki konteks, bukan itu yang kita bahas. Kita membahas Alkitab. Alkitab itu kan juga punya konteks. Konteksnya situasi pada saat itu. Alkitab itu berbicara pada konteks atau kondisi pada saat itu. Itu maksudnya. Konteks yang dimaksud itu bisa letter leg. Ayatnya seperti itu. Dan konteks bisa juga artinya kiasan. Kiasan. Arti konteks itu adalah kiasan. Itu yang dipahami. Oke, saya rasa mengerti ya saya yang saya maksud. Ya kan nanti Kita Anda gini, bicara, sebentar. Nanti ada ayat yang mengatakan gini, cungkilah matamu bila matamu berbuat dosa. Apakah kamu meyakini itu sebagai pesan yang harus yang kita laksanakan seperti itu? Kan tidak kan? Berarti itu adalah hiasan. Kan begitu. Jadi tempatkan ayat itu pada konteksnya. Nah, konteksnya itu adalah berisi tentang kiasan, menyuruh untuk tidak melakukan dosa. Itu artinya nanti kalau kamu bilang secara letter leg, ya tungkil matamu kalau berbuat dosa. Nanti semua ini banyak manusia kan berbuat dosa. Nanti buta semua nih manusia. Itu maksudnya. Kalau matanya berbuat dosa dicungkil. Nah, itu kan berarti Alkitab ini disalahartikan. Begitu ya, biar paham. Oke, sekarang kita masuk aja ya, masuk aja kepada kristologi ya.
Oke, mengerti ya RCS ya? Oke, kamu pahamnya adalah Yesus itu Tuhan, bukan manusia. Oke, kamu bawa ayatnya, silakan. Mau perang-perang ayat gitu, aku malas perang-perang ayat. Loh, Capek. dia harus bawa data loh. Jadi maksudnya tafsir. Ini. Jadi asumsi, nggak bisa kita asumsi. Inilah dia kalau asumsi namanya debat kusir. Nggak sampai kiamat pun nggak selesai namanya debat kusir. Gini host, gantian cakap ya. Tahu nggak artinya perang-perang ayat? Artinya bawa data ayatnya bahwa Yesus itu bukan manusia. Udah selesai gitu. Maka Perang-perang ayat kualitasnya itu di bawah saya tidak tadi data. bilang perang ayat. Anda yang bilang perang ayat. Bawakan data Anda. Itu yang saya bilang. Anda yang bilang perang ayat. Iya betul. Makanya bukan saya. aku berusaha mengingatkan karena faktanya selama ini yang tadi aja lah. Yang tadi itu yang terjadi itu perang-perang ayat antara Liong dengan Klian. Nangkap nggak? Sadar nggak sampai situ? Itu bawa data. Nah, data oke. Kalau itu dikatakan tadi daging, bawa daging, ya itu bukan manusia tapi daging. Oke, daging di situ kan kita buka. Itu human nature. Ya, sarki itu kan natur manusia, kan jelas. Kalau hanya flesh, hanya daging, oke kurang jelas mungkin. Body, mungkin kurang jelas. Ini daging apa ini? Sebentar dulu, kan ada arti yang berikutnya. Human nature, natur manusia. Berarti sarki ini, daging ini, plus ini adalah daging manusia, natur manusia. Jadi begitu. Jadi banyak kali keroco mau di bawah mengatakan aku panjang kali ngomong, ya kan? Kasihan. Jadi gini yang namanya bawa data. Kalau kita mau diskusi debat bawa data artinya adalah kita perang benang-benang merah. Bukan perang ayat, nangkap. Benang-benang merah ada batasnya, ada batas, pembatas. Udah ngomong gitu kamu. Nangkap kamu maksud aku tadi, Pak, sorry, saya S2, Pak. Bapak jangan so tahu tentang saya, Pak. Loh, kamu yang bilang tadi S1, oke, kamu S2 nggak ada masalah. Makanya saya bilang, saya di atas pendeta kalian. Nggak ada masalah. Ya, kamu ngerti nggak? Apa benang merah tadi yang kau bahas? Tadi? Apa benang merah yang kau bahas? Oke, kita tes ya. Tadi 5 konteks kamu tidak mau jawab. Iya, itu ajarannya siapa? Jelasin dulu tidak ajarannya sampai siapa ke situ. itu. Jelasin dulu, ini orang bawa sesuatu nggak ngerti dari mana, nggak tahu dari mana. Jelaskan dulu itu apa. Kamu berani jelaskan dulu, Pak. Jangan tadi. Kamu berani, jelasin dulu. Itu apa itu? Tapi ketika ditanya dengan dulu, tajam, omonganmu itu apa? Kamu menggelepar. Artinya Pak, kamu dulu, tidak Pak. ngerti. Memang suara saya begini, arti Pak. Konteks. Memang suara saya begini. Gitu loh. Saya suka bernyanyi dan bermain musik, Pak. Makanya suara saya begini. Kamu ngaku sekarang saya tidak tanya, tahu apa jelasin itu dulu konteks. apa yang kau katakan sebagai konteks itu tadi apa? Loh, aku anggap kita dua sama-sama tahu. Iya, kau jelasin dulu. Kalau berdebat itu, Pak, Bapak jelaskan posisi Bapak di mana. Nanti saya jelaskan posisi saya di mana. Ini malah kau bawa sesuatu nggak ada penjelasan. Makanya, untuk mengetes kebenaran dugaanku kita berdua dulu, bukan sama-sama untuk mengerti. Bapak jelaskan posisi Bapak itu di mana. Di Aku hierarki yang Bapak omongkan itu. Aku perdalam konteks itu, tapi kamu menggelepar, artinya kamu nol. Jelaskan gitu dulu. Ampun, saya sudah berkali-kali bicara. Kalau anak murid saya atau mahasiswa yang saya ajar, kalau ngomong begini dia tahu. Jelaskan dulu fondasi kamu membawa konteks hierarki itu. Fondasi kamu apa? Jawab saja. Berarti kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku. Teman-teman kalian lah yang cocok lah berdebat dengan ini. Hierarki konteks. Kalian tidak mampu, betul? Atau siapa yang mampu naik ke atas? S1, 2, 3 dan profesor silakan naik ke atas. Pak, ada seorang filsuf mengatakan, Pak, bahwa seseorang bila dia bodoh itu merasa pintar, Pak, biasanya.
Kebodohan itu tiada batas, Pak. Banyak Sekarang kali saya minta cerita. Bapak berdiskusi Kita dengan saya, buktikan berdiskusi langsung. dengan saya tentang hierarki. Bapak Kita jelaskan buktikan dulu, langsung. duduk sebentar, Pak. Bapak jelaskan dulu duduknya persoalan Bapak itu apa? Dan Bapak itu ada di mana posisinya? Ada di mana posisinya dalam hierarki tadi? Kamu yang jelaskan. Nah, Posisi ngapain aku di ngejelasin mana? tentang Karena tentang kamu Anda? tadi Anda yang jelaskan tentang diri kamu- Anda. Anda berdiri Kamu di mana? kamu tadi memframing si Leon Iya, tentang kau konteks. jelasin dulu. Saya tuh tidak aku juga framing, saya tentang hanya minta tidak jelaskan mengerti posisi Anda. konteks. Nah, karena kamu memframing tidak tahu Penonton, konteks, aku bingung jelaskan. deh. Ini orang, saya suruh dia jelaskan di mana posisi dirinya di dalam hierarki yang dia bawa. Jelaskan. Dia saja nggak bisa jelasin dirinya sendiri. Coba, Sudah. Pak, saya ulangi bahasa Indonesia sudah. yang sederhana, Pak. Oh, Tutup udahlah, dulu kamu mikrofonnya. ngomong aja lah. Biar mengerti Kamu kau, ngomong Pak. aja, kamu Pak, orang tidak beradab. Biar mengerti, Pak. Kamu orang Biar tidak mengerti, beradab. Pak. Bapak membawa Kamu katanya ada orang hierarki. tidak beradab. 5 hierarki katanya tadi kan. Coba jelaskan, Pak, apa itu 5 hierarki dan di mana posisi Protestan yang kau anut? Silakan. Aku malas bicara dengan orang yang tidak beradab. Diminta jelaskan posisi dia, sekarang merajuk. Oke. Memang kebiasaan begitu. Pak, jelaskan posisi Anda di dalam 5 hierarki yang Anda bawa, di manalah posisi Anda di situ? Buktikan dulu Anda itu beradab di dalam diskusi debat. Ngambek. Ayo, ada yang beradab Cari yang dalam nggak ngambek lah. diskusi, yang nggak laga congor. Cari yang nggak ngambekan lah. Gimana? Jadi nggak Bapak diskusinya. disuruh jelaskan posisinya kok Nggak jadi. merajuk. Si Gea itu ternyata kaleng-kaleng. Bapak jelaskan posisinya. Susah banget menjelaskan posisi. Yang mundur itu siapa? Yang mundur siapa? Kamu yang mundur tadi sok ngajak. Gimana sih? Sing waras ngalah elang. Loh, belum diskusi kok udah. Belum lagi diskusi. Tadi kan sudah saya bawakan diskusi, kamu nggak mau. Asik 5 hierarki teks. 5 hierarki teks. Gimana? Oh, kok Kita bahas gimana? kristologi. Kita bahas kristologi, bawa data, kau bilang perang-perang ayat. Semua kamu ngeles. Bukan Gimana sih? ngeles. Tadi kan aku menyambung dari awal tentang konteks. Karena mulutnya si Gea ini terlampau tinggi Ya, dibandingkan jelasin nalarnya Pak. gitu loh. Jelasin Pak, 5 hierarki konteksnya. Saya kan suruh Anda jelasin dulu. Saya mau dengarkan. Lalu nanti saya mau bantah ataupun mau jelaskan posisi saya di mana. Paham? Ini baik, aku paham nggak sih bantu. kalau diskusi Aku itu apa? bantu jelasin ya. Bapak jelasin dulu di mana fondasi Anda. Aku bantu Nanti saya jelasin, gak usah jelaskan fondasi panjang-panjang saya, ngomong. baru Oke, kita oke. saling Bentar. Oke, mendebat. jelaskan dulu. Sebutkan 5 hierarki konteks tadi. On cam, silakan. Jangan asumsi. On cam, Bapak pakai HP satu lagi. Ini 5 hierarki konteks, silakan. Buka on cam. Jadi Gea tidak tahu ya? Ngaku dulu. Kamu Jelasin. bukan tidak tahu. Kamu Jelasin. menjelaskan. Ampun. Kamu menjelaskan. Belum ngomong apa-apa sudah tidak tahu. Ini gimana ini orang-orang ini? Disuruh Aku jelasin minta kok. Kita Jelasin dulu, harus jujur. Pak. Jangan cari alasan. Jelaskan Kita harus posisi Bapak jujur. di dalam 5 hierarki itu di mana posisinya. Aku malas bicara dengan orang tidak tuh kan? jujur. Ya? Coba, Bukan. disuruh jelasin. Bukan gini loh. Kamu jelaskan 5 hierarki konteks. Silakan. Nanti biar ditanya Gea. Dia tahu ada data juga. Gampangnya itu 5 hierarki konteks. Nah, kamu Makanya, jelaskan aja. Si Gea harus mengaku dia tidak tahu 5 hierarki Dulu, konteks. ngapain saya Ngaku ngaku dulu. sama Anda? Anda aja nggak bisa jelasin. Gak usah, Aduh, gimana enak kali nih? kamu ku ajarin. Rugi kamu ku ajarin, rugi. Gimana nih?
Ngomong sebentar. Orang begini, ampun. Aku hostnya bingung. Kita mulai topiknya 5 hierarki kontes nggak dijelaskan bagaimana ini. Sekarang itu karena mulut si Gea terlampau lancang dan terlampau tinggi dibanding isi komputernya. Iya, Pak. Silakan Makanya aku jelasin, gitu kan. Gitu loh. Udah, silakan jelasin. Tadi saya mau dengar Bapak loh. Kamu ngaku saja Gea, tahu atau Ngapain tidak? ngaku? Ah, Ngaku apa? Ngapain pengecut ngaku kalau sama nggak kamu? ngaku. Ngaku apa? Kamu sok-sok ngerti. Kamu aja kamu nggak bisa sok-sok jelasin ngerti. kok. Coba jelasin. Yang kau sebut 5 hierarki itu Kamu apa? sok-sok tahu tentang kata Disuruh konteks. jelasin aja, alasan aja. Ketika di zoom sampai rincian, Silakan kamu jelaskan. menggelepar. Silakan Artinya kamu jelasin. cuma di zoom apa? Di zoom omong-omong. apa, Pak? Pak, bisa nggak kau jelaskan 5 hierarki yang kau bawa tadi? Kamu ngaku dulu, kamu tidak tahu ngapain kan? ngaku? Kau aja nggak bisa S2 jelasin. kamu kan? Gimana ngaku? S2 kan? Entah S2 apa Aku aja model lagi kamu, ya, nggak tahu. biar mulai nih. Jelasin dulu. Hanzo, diam dulu. Gak pintar-pintar Kamu kalian ngaku protestan dulu. ini. Kamu ngaku dulu Disuruh ya. jelasin nggak bisa jelasin, tapi sok-sokan. Kamu ngaku dulu tidak Saya tahu. minta Anda jelasin kepada saya 5 hierarki yang kau ucapkan itu. Silakan paparkan. Iya, kamu tahu atau tidak 5 hierarki itu? Paparkan Ngaku dulu, jujur. kan berdebat. Ngapain kau tanya saya tahu atau tidak? Loh, Jelaskan kamu kan dulu pembaca Alkitab. Jelaskan Kamu dulu, Pak. pembaca Jelaskan Alkitab. dulu. Jelaskan. Sebentar. Alkitab. ya. Kita Ini dibaca lama-lama dalam bahasa HP saya Indonesia. banting ini nanti nggak jadi diskusi kalian ini. Disuruh HP jelasin, saya yang kamu saya banting. jelasin. Gimana sih? Serius loh. Sebentar. Disuruh diskusi nggak diskusi, berantem kalian di atas. Ini disuruh jelasin. HP saya banting belum selesai. Itu loh. Enggak. Paman, sebentar Mulut aja, si Paman. Gea ini Paman Gea. terlampau Dijelasin, tinggi. Pak. Nggak usah Gitu lagi loh. merembet kemana-mana. Jalan, Jelasin bubar aja lah, hierarki itu bubar. apa penjelasannya. Hanzo, diam dulu. Paman Gea. Apa? Kita sabar dulu. Ya, Mungkin mereka ini jelasin. masih mengeluarkan unek-unek dulu nih. Nih, aku tahu keluarkan unek-uneknya. Oke, silakan. Kita dengar aja dulu. Gea, Sebentar ini biar ini. Gea harus Saya jujur. Sebentar Paman Elang, sebentar aja. Saya cuma Ya, silakan. Gan sepuh, silakan. Kalau kata saya nih ya, Paman RCS itu maksudnya itu bukan 5 hierarki itu, yang penjelasan konteks Alkitab itu. Sebetulnya itu 5 hermeneutik konteks Alkitab gitu loh. Nah, Itu baru jelas pintar. itu Paman Gea tuh. Tadi sok pintar yang satunya ini, makanya saya suruh dia jelaskan. Bukan seperti itu, Paman ya. Silakan Bukan. jelaskan, Pak. Silakan. Enggak, Gea ngaku dulu karena kamu terlampau lancang Gue tadi mulut ngaku, bicara. jelasin dulu, jelasin. Belum diskusi Kamu udah ngaku ngaku apa? dulu. Ngaku dosa sama kau. Aduh. Kamu ngaku Jelasin dulu dulu tidak 5 tahu. hierarki yang kau bawa itu apa? Tidak tahu 5 hierarki konteks Pak, Alkitab. Ngaku dulu kamu. diskusi dengan saya, kau jelaskan dulu posisimu, Pak. Aduh, ini orang pernah diskusi nggak sih Biasanya- orang ini? Pak, 5 Biasanya- hierarki itu apa, Pak? Biasanya Coba dijelasin, aku mau coba dijelasin. menjelaskan. Ya, Tapi silakan ketemu dijelaskan. dengan orang sepertimu yang tadi Silakan lucu-lucu, jelaskan. aku males gitu. Kecuali Malas kamu atau mau nggak bisa ngaku. jawab? Itu kamu beda mau ngaku tipis dan loh. jujur. Kamu jujur, kamu tidak jelaskan tahu, dulu, gitu. jelaskan. 5 hierarki itu apa? Dari tadi pertanyaanku itu loh. Dari tadi sudah setengah jam yang lalu saya minta dia jelaskan, teman-teman. Makanya Gea, kalau levelmu Pak, cuma jelasin, S2 Pak, dan jangan makanya. doktor, S3 Jangan dan makanya, profesor, jangan makanya, Pak. nggak usah sok Pak, di depan jangan aku ya. makanya. Sekarang Nggak jelaskan usah, pada saya gitu. 5 hierarki yang kau maksud itu apa? Kamu S2, Bapak Master. jelasin, nggak usah ke situ. Bapak jelasin kepada saya. kamu S3, 5 hierarki itu apa? doktoral, kamu Aduh. juga profesor di institut Pak, Katolikmu. Jumpa kan amaku. Ini kalau ada dosen punya murid begini, ini wajib dilempar batu ini. Oh iya, roh anatema memang markasnya di Pak, tempat jelaskan kalian. dulu. Sejarah 5 hierarki sejarah itu membuktikan. apa? Apa 5 hierarki itu?
Kamu ngaku dulu. Ngaku Ngapain jujur saya kamu tidak ngaku? tahu. Anda aja nggak tahu 5 Ya hierarki itu udah. apa? Gimana? Nggak usah minta. Hah? Nggak usah Gimana? minta Coba, kau jelasin, dijelasin. kau jelasin. Aku hanya ingin Bapak jelaskan, debat jangan dengan hanya orang. ingin. Aku hanya ingin. Jangan Debat begitu dengan Pak, nanti orang. nyanyi. Nanti nyanyi. Bapak tinggal jelaskan saja 5 hierarki itu apa. Yang berjiwa kesatria, bukan pengecut Bapak, macam kamu. fokus Bapak adalah menjelaskan Ini kepada kapan kami. diskusinya? Ini kapan diskusinya? Aduh, udah gantilah Paman Elang. Kalianlah yang diskusi. Kalau nggak mau diskusi, Telepon. ya biar kita ganti, gitu loh. Paman dia. Ya ganti. Oke. Paman. Tuhan berikanlah Apa nih? istirahat. Ini mari kita kingdom cipta nih. Hening cipta ini gimana nih? Marilah kita hening cipta sejenak. Silakan Om RCS, silakan disebutkan 5 hierarki dari paling tertinggi sampai yang terendah tadi. Aku tadi udah cakap ya. Ya cakap itu tadi urutan tadi. 5 tunduk ke 4, 4 tunduk ke 3, 3 tunduk ke 2, 2 Iya. tunduk ke 1. Anak TK pun tahu itu. Kalau Ya. itu urutan nomor yang pertama. Nah, coba sebutkan Sudah ya. hierarki yang pertama itu apa dia? Ya. Jadi kita akan lihat dari 2 sudut pandang nanti. Ini sudut pandang pertama. Perjanjian baru. Setiap ayat yang kalian baca di dalam perjanjian baru, ya, atau beberapa ayat, itu tunduk pada pasal di mana ayat itu berada. Itu konteks kelima. Perjanjian baru, ya. Lalu pasal yang tadi itu, contoh misalnya Yohanes 5 ayat 12, misal. Yohanes 5 ayat 12 tunduk pada konteks yang ada dalam Yohanes pasal yang tadi, pasal 5 itu. Itu konteks keempat. Konteks ketiga, oke, Yohanes pasal 5 tunduk pada konteks kitab Yohanes. Itu hierarki ketiga. Kitab Yohanes tunduk pada konteks yang ada di perjanjian baru. Itu konteks kedua. Bisa nangkap sampai di sini? Bisa, Oke. saya bisa. Saya nangkap terus, lanjut. Nah, hal yang sama terjadi juga di perjanjian lama. Nangkap ya? Konteks kelima, konteks keempat, konteks ketiga, konteks kedua, dan sekarang konteks ke-1. Konteks Alkitab pertama itu adalah benang merah inti daripada Alkitab. Apa inti dari Alkitab? Penebusan manusia. Itu intinya, dan juru selamat itu adalah Tuhan sendiri. Itu konteks nomor 1. Ini singkatnya begini, Bang Wijen, silakan. Oke. Jadi gini, yang maksud tadi itu konteks keterkaitan antara ayat per ayat, betul tidak, Paman RCS? Lanjut dulu, Paman aku dengar. betul. Lanjut. Saya konfirmasi. Ya, kalau konteks Ya lanjut aja, udah. Dia lagi menyimak. Halo, sorry, ada panggilan, sebentar. Ya, kalau berbicara tentang konteks keterkaitan ayat per ayat dalam kitab suci, ya, itu masih satu bagian kecil dari 5. Ya, makanya tadi saya memperkenalkan 5 konteks dalam penafsiran. Itu masuk ke dalam konteks ya, kanonik. Ya, bagaimana hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ayat yang satu merujuk kepada ayat yang lain. Gitu, RCS. Makanya tadi saya memperkenalkan 5 konteks tadi. Makanya saya bertanya kepada Anda, 5 konteks ini apakah terkait dengan penafsiran kitab suci atau apa? Gitu. Oke, Oke, tadi kan Anda sudah memberikan disebutkannya. jawaban. Bentar. Begini. Sekarang bentar Kompiang. Tadi kan sudah disebutkannya dari yang terbawah ke atas. Paman RCS, Paman tadi kan bilang mengenai hierarki. Hierarki itu ada yang tertinggi, benar? Ada nomor 1 hierarki, benar? Otoritas, benar, Paman RCS? Iya, betul. Ya betul. Nah kalau dalam ajaran Katolik ya, bukan ajaran yang lain-lain. Paman RCS itu hanya bisa mendengar
dalam ajaran Katolik ya, yang namanya hierarki tertinggi dalam penafsiran Alkitab menurut gereja Katolik, hierarki tertinggi dalam penafsiran Alkitab adalah magisterium gereja. Otoritas mengajar resmi gereja yang diilhami oleh Roh Kudus. Itu yang tertinggi secara hierarki. Karena apa? Karena sudah diberikan otoritas dari Yesus Kristus sendiri kepada para rasul. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu hierarki tertinggi itu di situ, otoritas itu. Paman RCS itu ajaran Katolik. Kalau paman punya pemahaman sendiri, saya nggak apa namanya, nggak ikut itu pasti gitu. Begitu paman RCS. Iya, ya. Aku tahu itu. KGK, Magisterium, dan sebagainya. Aku tahu. Itu. Mungkin Cuma, yang mau menambahkan. Paman bertanya begitu. Paman bilang 5 hierarki konteks. Itu hanya perbedaan bahasa kalau menurut saya. Karena kalau di Katolik itu hermeneutik disebutnya, penafsiran. Ada yang tadi udah disebutkan sama Paman Kompiang itu. Dan menghasilkan satu pengajaran yang benar, yaitu magisterium yang disahkan oleh konsili, oleh para uskup yang ditetapkan oleh Paus sendiri, yang sudah mendapatkan otoritas. Jadi kalau dalam ajaran Katolik itu seperti itu, Paman RCS. iya, aku mengerti itu, ya. Tapi persoalannya kan dari awal ini free fight datanya Alkitab gitu loh, bukan keputusan organisasi. Nggak masalah itu, nggak masalah. Itu keputusan dogma itu diambilnya itu dari Alkitab, tradisi, otoritas, semua itu ada, bercampur semua di situ, bersatu begitu. Bukan hanya Alkitab kalau di Katolik itu. Jadi beda dengan ajaran Paman. Beda, nggak bisa disamakan. Cuman kata-katanya suka beda lagi, padahal tujuannya sama ke situ. Begitu perbedaannya. Bukan berarti kita nggak percaya Alkitab, bukan. Alkitab aja kita yang susun kok, umat Katolik kan. Itu Bapak Paus sendiri. Jadi begitu maksudnya Paman RCS. Jadi nggak bisa disamakan lah. Pasti beda lah pemikiran, pemahaman Protestan dengan Katolik itu ya pasti udah beda begitu. Cuman kalau Paman nanya ke saya sebagai orang awam Katolik, saya menjawabnya begitu gitu. Begitu Paman RCS. Jadi udah pasti beda, pemahamannya tuh udah beda, nggak bisa disama-samakan. Ya mungkin kesalahanku juga sih. Harusnya di awal aku ngomong, ya kan? Aku tidak peduli kawan-kawan dari mana. Tapi kalau berani, ayo free fight berdasarkan 31 ribuan. Harusnya begitu. Ya, berdasarkan magisterium kita pasti Pak menjawab semua. Yang namanya free fight bagi Paman RCS itu kita selalu menjawab dengan yang sama. Paman Gea, Paman Kompiang, Paman Elang, saya sendiri pasti jawabannya sama. Menurut Katolik begitu, gitu. Pasti ada pemahaman yang berbeda antara Paman RCS dengan kita. Karena memang sudah beda begitu. Paman menafsirkan sendiri, kita menafsirkan berdasarkan Bapak Gereja dan yang lain-lain sehingga menjadikan satu dasar yaitu magisterium yang sudah tidak bisa dibantah. Hanya cuma bisa menjawab saya itu secara Katolik begitu. Nggak bisa apa-apa Pak. Percuma kita debat gitu. Satu pemahaman ini, satu pemahaman itu. Sedangkan kita kan memahami itu berdasarkan dasarnya itu yang sangat kuat gitu, yaitu otoritas. Paman Gun, sebentar. Siap, silakan Paman. Menjelaskan 5 hierarki hermeneutika tadi, bukan dia, tapi Kompiang yang menjelaskan. Dia hanya menjelaskan satu. Itu ibarat anak sekolah, dia mencuri gorengan di warung, ya. Lalu dia mengatakan dia makan 5, tapi dia mengatakan 1.
Ya. Jadi yang dia jelaskan hanya satu, Kompiang yang menjelaskan apa istilahnya, leksikon kah, sastra kah. Dia mah kemana-mana. Ya, itu namanya kalau di Sunda itu namanya Darmaji itu, Paman. Nah, apa itu Dahar kepanjangannya? lima, dahar lima ngaku hiji. Iya. Menggunakan Om Gan Sepuh nih. Persoalan Sunda jadi persoalan kawan itu namanya. Bisa saya persoalan tengahin kawan-kawan dari di Om Lang, sini izin. ya tidak jujur dan tidak tahu dan dungu tentang arti kata Yang dungu Anda hierarki. tadi ditanya 5, kau sebutkan satu Hierarki. doang, gimana? Pak, jangan Hierarki ngatain diri nggak sendiri. ngerti. Pak, saya nasihatin Oke, Bapak, oke, baik, jangan baik, ngatain baik. diri Bentar dulu, sendiri. saya Paman RCS, ini jadi hierarki bentar. itu Oke. apa sudah saya jawab semua dalam ajaran Katolik. Jangan Tadi Kompiang yang menjawab loh, Paman Gun. Ya, Ini dia kan? ngatain dirinya sendiri, Pak. Saya nasihatin Bapak ya. Katakan yang baik-baik di diri Bapak, jangan katakan dungu, Pak. Ya, karena Iya, tadi kita Kompiang buktikan. yang menyebutkan leksikon, sastra, gramatikal, dan lain-lain sampai 5. Sementara Anda tidak menyebutkan satupun di antara yang disebutkan itu. Oke. Ya, Ya, jadi jangan Bapak kebanyakan- itu yang tidak sadar diri, Pak. Jangan Bapak tidak kebanyakan sadar diri. moncongnya. Coba Kita pegang kepala buktikan. Bapak, panas nggak? Panas nggak, Pak? Kita Kira-kira. buktikan Nah, siapa saya, yang saya, dungu. saya curiga Bapak tidak sadar diri. Kita buktikan siapa yang dungu, berani? Coba berani? sebutkan tadi yang disebutkan Kompiang apa Berani? saja tadi 5, Pak. Iya, berani. Oke. Berani. Oke. Nah, Oke, Wijen tadi menjelaskan 5 buah narasi dan Apa dibungkusnya dengan judul 5 hierarki. Iya, 5 itu apa hierarki saja, Pak? konteks. Sebutkan dulu, Pak. Pengen tahu Ketika saya, aku Pak. tanya, Apa-apa ketika saja aku dulu, tanya dulu. sama Wijen, 5 hierarki yang dinarasikannya, yang mana hierarki tertinggi, menggelepar dia. Iya, yang mana yang tertinggi, Pak? Disebutkan dulu. Mula-mula satu persatu. disebutnya, Sebutkan satu-satu yang Mula-mula- tertinggi yang mana, Pak? mula-mula disebutnya, Aduh, itu susah. linguistik, Ambulans. Susah ini. original text. Berat. Gea, kamu beradab tidak? Ini Berat. kedua kali ya. Ditanya apa original teks itu Kalau masuk di mana, beradab, Pak? Di urutan 5 itu gantian original cakap. teks itu masuk di mana, Pak? Leksikon, gramatikal, Kalau sastra atau kamu apa? beradab, Nggak gantian beradab, cakap. malah Mau? dia sendiri ngomong nggak Udah. beradab. Host, Pak, jangan mohon ngatain maaf, yang buruk host. terhadap diri Bapak. Dilanjut, Bentar host. dulu, Gea, Dilanjut. bentar. Gea. Oke, silakan RCS. Silakan. Saya sudah mute. Oke, silakan RCS. Malas aku host, kapan-kapan aja lah ya. Udah. Si Jangan Gea, udah, enggak apa-apa. Oke. Lesikin. Udah, silakan, kalau- silakan. Kalau dia malas saya balas. Begini. Bapak itu tidak sadar diri. Ya, Kompiang yang menjelaskan 5 hierarki hermeneutika. Ya. Ditanya kepada Anda hanya jelaskan satu. Itu pun Anda tidak sebutkan salah satu dari 5 itu. Tidak sebutkan misalnya sastra, leksikon, gramatikal, ya kan? Lalu ditanya mana yang tertinggi? Tertinggi Anda mengatakan adalah bahasa. Berarti masuk sastra dong kalau begitu. Original text, sastra. Oke, kalau Anda memegang yang tertinggi adalah original text, berarti bukan 5 dong, hanya 1 yang kau gunakan. Karena 5 itu saling terkait, Pak. Leksikon itu terkait dengan sastra. Ya, leksikon itu menjelaskan bahasa. Apa arti contoh? Makan. Makan artinya apa? Gitu loh. Itu terkait sastra. Saling nyambung ini. Nggak ada yang tertinggi. Kalau Bapak mengatakan yang tertinggi adalah bahasa asli, maka benar kata Paman Elang tadi, kalau nanti di situ ada yang mengatakan kalau matamu berdosa cungkilah, maka Bapak akan cungkil. Ya, karena tidak menggunakan sastra, hanya menggunakan bahasa saja tanpa arti, tanpa pemahaman. Ya. Loh, saya paham, justru saya tunggu orang ini dari tadi, makanya saya kasih ke Kompiang aja. Rugi saya juga menjelaskan ke dia. Udahlah, ya. Itu dipelajari di semester 1 teologi itu. Ya, silakan Paman Elang. Om Lang, boleh izin dulu sama yang punya room. Oke, silakan turun gunung ini, si gunung ini turun gunung loh, bayangkan coba. Gara-gara si RCS. Jadi Oke. saya mencoba menengahi, saya koreksi kalau salah, artinya saya menangkap bahwa ini adalah hierarki atau langkah-langkah atau urutan atau kombinasi dari urutan itu atau elemen semuanya yang berkenaan dengan kitab suci. Nah, maksudnya teman-teman gini Pak RCS, misalnya ada dari
scholar apa yang punya tulisan untuk menyanggah apa yang disampaikan itu. Misalnya contoh nih, saya bukan menyanggah, tapi oh ternyata ada ilmuwan yang menggabungkan leksikon apa menjadi hanya kata-kata bahasa. Contohnya ini misalnya nih, jadi bahasa khusus satu. Karena apa, perkembangan misalnya abad 19-20 ketemu ternyata naskah-naskah baru gitu ya, kayak gini. Nah, siapa penulisnya kira-kira? Nah, itu yang kita ajak ke akademis. Misalnya saya buka ini, oh ini tulisannya ini, kenapa yang nulis ini, misalnya Father Oscar. Itu kok ada Pampers itu di balik itu. Pampers itu kok di Bukan, itu ini apa, tisu basah. oh, tisu basah, saya kira tadi Maksudnya begitu Pampers. RCS menyangkal ini, tapi kita kan diskusi baik ya, diskusi akademik. Sekolarnya siapa yang membawa itu dibuka, nanti pasti Om Gea sama Om mana udah hilang itu akan mengeluarkan data juga. Oh, saya tulisannya dari sini, nanti ada benang merahnya tuh. Oh, ternyata yang si penulis ini menyimpulkan leksikon, kan kamus gitu ya. Itu semuanya digabungkan dalam bahasa. Terus arkeologi itu masuknya barang-barang itu, makanya kenapa itu perlu, kenapa arkeologi seperti oh benar ternyata bukti prasasti, bukti ada mahkota duri, daun apa pohon itu, kayak gitu-gitulah. Itu dasarnya kenapa harus dibahas seperti itu gitu. Bukan maksudnya Om RTS tampilkan ini loh menurut sekolah ini dia lulusan ini. Nah, kira-kira gitu loh. Ini saya nengahin. Mungkin begitu yang dimaksudkan Om Gea kali ya. Koreksi kalau salah gitu. Oke, silakan RCS menanggapi. Waktunya dia jangan dipotong ya. Aku harus netral di sini. Oke, silakan RCS. Nggak ada referensinya aku ya. Ada. Cuma kalau referensinya adalah linguistik yang disebut dalam bahasa Inggris reading comprehension. Reading comprehension itu penjelasannya kalian sulit menemukannya di internet kecuali kalian searching. Karena dia itu sudah pengetahuan umum di negara maju, oke? Jadi karena sudah umum, itu susah kita menemukan itunya. Bahkan dari pengajar bahasa Inggris sendiri, ketika mereka menjelaskan reading comprehension ditambah skill, karena itu adalah keseharian mereka dan bukan keseharian kita, bangsa dari negara yang terbelakang, mereka tidak ada menerbitkan buku-buku yang banyak. Harus kalian cari. Jadi sumbernya semua ucapanku ini kebetulan objeknya adalah Alkitab. Objeknya bisa kita tukar ya dengan yang lain, tetap kita akan bisa menggunakan algoritma pola seperti itu. Menetapkan pertama mapping, scanning gitu, baru classifying. Oh, begini rupanya konteks satu buku ini. Kebetulan kita masuk pada Alkitab. Buku yang lain juga bisa dibedah dengan cara ini. Jadi aku tidak bisa memberikan referensinya. Cuma salah satu mungkin dari Universitas Indonesia. Profesor kalau nggak salah Bahtiar apa ya? Ada VT-nya di apaku di akun aku ada VT-nya tuh. Bahtiar apa? Dia menggunakan istilah functionally, literally, dan functionally illiterate. Itu singkatnya. Lalu VT kedua ada. Kalian dengar itu ya, menceritakan tentang itu. Susah menceritakannya, tapi itu gimana ya? Kalau nonton itu, terutama yang kedua yang orang Inggris ngomong, kalian akan mengerti. Jadi nggak ada referensinya yang ku ketahui. Dan aku memang tidak mencari. Itu aja mungkin yang bisa ku respon dari abang turun gunung tadi. Makasih. Udah paham nih turun gunung. Oke, silakan. Ya, Lanjutkan. saya ingin Pak. Degea, bentar, Degea. Reading comprehensive Biar ditanggapi Degea. Ya, reading komprehensif itu dalam 5 hierarki hermeneutika yang Anda bawa dari tadi itu masuk di bagian mana di nomor-nomor itu, Pak? Ulangi kalau belum mengerti. Bapak mengatakan Anda menggunakan reading komprehensif. Berarti membaca secara komprehensif, secara menyeluruh. Oke. Tadi yang Anda bawa di atas kan 5 hierarki hermeneutika. Reading komprehensif tadi itu di mana letaknya di dalam 5 hierarki itu, Pak? Di nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3 kah, atau di mana?
Maaf, aku tidak mampu menjawab itu. Karena entah apa isi pertanyaannya. Nah, ini Nggak bisa ini jawab. mari sama-sama mari kita bingung juga ya. Saya pun tadi bingung tadi RCS, DGA pun aku bingung juga. Makanya mari kita bingung kan begitu. Karena nggak saling ketemu ini. Sebenarnya gini, host. Kalau ketika aku berbicara di tahap tadi dengan si Wijen, itu si Gea itu congornya itu bisa tertib, bisa dijelaskan sampai Nggak tuntas. usah merajuk. Nah ini kan kembali Iya, kan, saya, kembali saya, kan, saya nggak mau di framing Kembali orangnya, kan? Pak. Saya tanya Kembali Bapak. kan? Tadi Anda bawa Kembali reading kan? komprehensif, Sama Pak. kan nggak Pak, beradab sebentar, kan? konsisten dengan Di situ masalahnya, host. Jadi konsisten aku dengan nggak komentar pembahasan. lah. Anda Sia-sia. mengatakan tidak menggunakan 5 hierarki. Ini orang ini pelitat-pelitut ya, pelitat-pelitut ini. Dia tadi membawa 5 hierarki hermeneutika, sok-sokan teologi, ya kan? Sekarang dia mengatakan saya menggunakan metode reading komprehensif. Ada skillnya. Skill. Inggris nggak tuh, ya kan? Susah. Kemampuan membaca secara menyeluruh itu artinya. Nah, susah Reading kawan. comprehensive skill. Lalu saya tanya, pertanyaan saya sederhana, reading comprehensive skill itu masuk di mana lah di 5 hierarki hermeneutika itu? Jangan-jangan ini kau karang sendiri, tidak ada kaitannya dengan 5 hierarki hermeneutika, nggak ada kaitannya. Jadi kau karang sendiri, mau-maunya kamu sendiri. Ya, tadi sudah Bang Gea, tadi sudah dijawabnya tadi. Ini tidak ada referensi. Ini adalah sulit untuk mengatakannya katanya. Dan ini di buku-buku pun nggak ada. Itu yang ada itu di video-video ya. Ini kemampuan pribadi katanya. Nah, ini nggak ada referensinya. Tuhan aja bingung. Dan saya juga hampir bingung ini sebenarnya. Coba saya tangkap pelan-pelan, saya nalar pelan-pelan. Oh, dapat sedikit nah. Gak apa-apa. 5% udah untunglah memahami kata-katanya. Dapat sedikit. Saya tambahin, 5% aja sudah bisa lah, udah bagus itu. Silakan. saya tambahkan. RCS. Bentar, profesor yang dia sebut itu bidangnya bukan teologi ya teman-teman, tapi bidangnya farmasi. Dia menyebut Profesor Baktiar, tapi dosen biomedis. Apa hubungannya ini? Saya bingung. Oh ini. Apa ada hubungannya memutilasi ayat? kayaknya. Ada hubungannya memutilasi ayat sepertinya. Ini Paman Gea ngerawat kejiwaan. Itu dosen biomedis teman-teman. dosen UI di bawah Pak. Aku tadi lihat bahasa-bahasa RCS ini tinggi ya. Ada skyning, baru apa ada lagi? Logis. Skyning. Apa lagi? Embrio, nukleus, mah tinggi nih saya rasa. Sebelumnya ya. Kedokteran. Iya. Paman boleh tambahin, Paman? Oke, silakan. Survivor ini, ya silakan. Nah, saya hanya masih penasaran saja, belum puas dengan jawaban 5 hierarki tadi itu apa saja gitu. Kan tadi kan disebutkan hanya urutan 1 gini yang teratas gini. Cuma nama-nama hierarki coba dijelaskan ulang. Yang 1 apa, yang kedua apa, yang ketiga apa gitu. Bisa kan Paman RCS? Kita juga mau belajar nih, awam. Sudah dijelaskan. Belum paham, saya terus terang belum paham itu urutannya. Dia mengatakan ayat ke pasal ke kitab Yohanes nanti masuk ke Alkitab langsung ke Yesus. Nah itu. Itu. Oke, paham. Oke. Ngerti atau tidak ngerti, kita ngertiin aja. Ya. Silakan RCS. Saya tambahin sebentar, Paman, mumpung dia lagi ngopi. Silakan. Ya, jadi tadi yang Paman RCS bilang mengenai reading comprehensive, Skill. sebetulnya Jangan ketinggalan S-nya, skill. Reading comprehensive skill. skill. Ya, skill itu kan berarti harus pakar kan, yang harus mengerti. Jadi begini, kita kan kalau misalnya baca Alkitab, itu namanya reading. Terus kita mengerti, understanding. Tapi kita belum memahami secara menyeluruh dan komprehensif. Itu namanya memahami secara menyeluruh.
dia bilang tidak ada apa dia tadi bilang tuh susah gitu. Yang namanya reading komprehensif tuh ya pasti susah kalau tidak ada tuntunan Roh Kudus. Hanya bapak-bapak gereja, uskup-uskup yang bisa sampai reading komprehensif yang menghasilkan magisterium. Begitu tanggapan saya, Pak Manel. Udah kabur dia udah. Udah kabur dia, udah ketar-ketir dia nanti dicecar pertanyaan. Om Lam, Ya silakan. kecilin gua. Ya silakan siapa yang mau ngomong. Lagi nyari jurnalnya profesor itu, tapi tadi Bang Gea itu ya, bukan teologi, bukan apa tadi, biomedis. Bukan ini saya tulis ya, namanya Profesor Doktor ini APT ini apa ya? Anton Bakhtiar M Biomed dari Fakultas Farmasi FFUI. Fakultas Kedokteran UI, Farmasi UI. Yang dia Oh iya, kutip iya. tadi. Jurnalnya nggak mungkin RC. teologi. Itu RC. Ya udahlah. Itu terkait tentang apa itu, Profesor ini? Bisa lari. Saya menggunakan bahasa komprehensif tadi, reading comprehensive skill. Jadi dia merujuk kepada profesor itu. Entah apa kaitannya biomedis dengan Alkitab. Ya, Alkitab. ya, siapa tahu profesor ini berbicara mengenai bagaimana membaca buku tentang biomedis atau tentang farmasi secara komprehensif. Ya nggak mungkin lah dia bahas Alkitab. Iyalah. Bukan, saya kaget tadi disebut dosen UI. Hubungannya apa lagi gitu. Waduh. Kacau. Ya, tapi ya udahlah. Ya mungkin belum ngedong dia maksudnya. Maksud kita kan ada sanggahan apa, siapa sekolah teologi yang punya tulisan itu tadi yang pertama untuk menilai itu Tuhan Yesus. Berarti kalau Tuhan Yesus berarti harus hadir di kamar apa gimana, penjelasannya kan kita tunggu ya. Cuma gini ya, aneh juga, semua pada nyambung juga ya. Kalau saya masih bingung tuh. Terus kayak menelang tuh kayak nyambung sekali. Saya sudah menyimak beratus-ratus kali ini, saya paksa otak saya. Jadi kalau saya terus terang tidak mengerti penjelasannya dari tadi itu apa gitu. Ya, baik teman-teman. Kalian beriman ya Pak. Kalian belum beriman kalian. Ya, namanya kita, aku udah tahu di RCS itu nyambungnya ke mana, kita nggak tahu ya. Cuma kita harus analisis kata per kata dari dia. Ya, nanti ada saatnya dia nggak nyambung. Makanya saya buat tadi jadi sini tuh hiburan aja, hiburan. Bukan tuh diskusi, bukan, hiburan aja. Makanya kita menanggapi dia tidak usah marah-marah, apalagi tadi si yang tadi tuh yang sama yang apa itu? Yong Pur tadi. Nah, Siapa pendeta Wanes itu? enggak ada tadi. Sudah dibilang Yesus itu manusia dan juga Allah. Enggak, dia bukan manusia, dia Allah. Ya udahlah. Itu salah, Alkitabnya salah itu. Seharusnya ini plus ini ada Tuhannya ini, ada God-nya ini. Ini salah ini. Jangan flash aja katanya. Nah, humannya ini dihilangkan. Pokoknya suka-suka dia ngomong lah begitu. Jadi dia yang pinter kan begitu. Tapi ya udah, sejauh pemahaman dia seperti itu ya sudahlah. Namanya kita menghargai sesama manusia kan begitu. Kita sudah tahu. Oke begitu ya. Ini hanya hiburan tadi. Supaya kita ini cuci otak juga sama mereka ini. Saya mau mengikuti gayanya tadi ya. Teman-teman semua, terima kasih semuanya ya. Saya izin. Ya terima kasih Gan Sepuh. Terima kasih. Maaf.